Halo semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita lanjut ke ini ya, pembahasan kita di pertemuan saat ini. Boleh saya cek dulu kehadirannya? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya selalu memberikan sebuah motivasi ataupun hal yang membuat Anda tetap bertahan ya di terpaan badai seperti apapun itu. Artinya semuanya harus tetap kuliah, harus termotivasi, harus juga memang benar-benar konsisten. Pertanyaannya sederhana dari saya. Anda jawab dengan satu kata, bukan satu kalimat ya. Satu kata. Berikan satu kata mengapa Anda masih tetap di kelas. Pertimbangkan semuanya jawabannya, hanya satu kata. Setiap orang itu pasti memiliki makna, walaupun katanya sama, itu pasti berbeda. Contoh misalkan saya membuat sebuah perumpamaan. Pak Yepi berikan satu kata mengapa Bapak selalu masuk tepat waktu, selalu hadir mengajar. Kata dari saya adalah mendidik. Kenapa saya katakan mendidik? Ya dengan mendidik anggap sebagai sebuah bentuk panggilan. Panggilan siapa? Panggilan jiwa. Karena sebagai dosen, tugas utamanya adalah mendidik. Saya mengambil sebuah filosofi, dosen itu adalah guru. Apa itu guru? Digugu dan ditiru. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh terbaik buat Anda. Itu satu kata. Saya rangkum dalam sebuah kalimat atau kata dan itu diterjemahkan dalam diri kita. Contoh seperti itu. Sip, sudah ada jawabannya? Ya. Saya tunjuk nih, ya, boleh ya. Bunga Asri. Ya, silakan, saya pengen denger nih. Kata-katanya hari ini, gitu maksudnya ya. Mungkin satu katanya gelar. Gelar ya. Sip, boleh dijelaskan? Berdirinya saya di sini sekarang, belajar, ingin mendapatkan gelar. Belajar di sini untuk masa depan, dan gelar juga mungkin sekarang banyak yang melihat gelar itu penting. Iya. Sebagai prasyarat ya, prasyarat kita bersaing dengan orang lain ya. Ya, terima kasih. Gelar mungkin kalau saya definisikan adalah sebuah identitas ya, atau privilege. Ya dengan gelar ini kita bisa mendapatkan predikat, penghargaan. Gelar anggap sebuah penghargaan. Anda dinyatakan lulus, mendapatkan gelar itu harus melalui semua rangkaian proses. Nah, rangkaian proses ini tentunya berarti kita lalui dengan jerih payah, sehingga kita mendapatkan sebuah reward dari kampus itu dengan meraih gelar kesarjanaan. Nah, bisa mungkin saya definisikan seperti itu. Gelar adalah sebuah penghargaan buat diri kita atas semua pencapaian yang sudah Anda lakukan. Sip, wah terima kasih Bu Ngaya, ini kata-katanya dalam, tapi harus dilihat dari sudut pandang mana dulu. Saya yakin semuanya kalau ada silakan terjemahkan kembali, panggil itu berulang-ulang sebelum tidur, setelah bangun tidur. Jadikan sebuah doa. Ya Allah, saya ingin berproses menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin mendapatkan gelar ini berkah dan membawa manfaat untuk semua orang. Panggil itu semua. Itu adalah bentuk namanya self-talk, sugesti baik buat diri kita. Itu akan tertanam kuat. Godaan apapun yang Anda hadapi, panggil saja keyword tersebut. Saya yakin semua godaan, semua rintangan akan dilalui. Karena kita selalu memperkuat kata-kata tersebut melalui sebuah sugesti, sebuah motivasi, sebuah doa. Itu dari saya. Materi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang tren e-commerce ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang basis data atau manajemen basis data, yang mana manajemen basis data atau database ini sebagai pembentuk dari e-commerce itu sendiri. Di dalam e-commerce tentu saja itu merupakan kumpulan dari data, kumpulan dari informasi yang disajikan bisa dalam bentuk produk, dalam bentuk knowledge yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, di pertemuan e-commerce ini kita membahas tentang ini metode pembelajaran kita sudah sampaikan tadi ya.
bahwa pembelajaran ini diharapkan semuanya aktif, terlibat, jangan takut salah belajar dengan saya, semuanya boleh memberikan pendapat, pengalaman sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu, kita belajar di sini bareng-bareng, kita simpulkan, nanti akan saya arahkan untuk kesimpulan-kesimpulannya ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran, saya harapkan dari pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu e-commerce, di mana e-commerce tersebut di sini sekarang udah menjadi tren ya, dan udah menjadi, saya katakan gaya hidup lah e-commerce itu. Karena saya yakin di semenjak COVID itu ya, semua sudah mencoba e-commerce, bahkan berbelanja, kita tidak bisa kemana-mana, e-commerce sudah pernah Anda lakukan. Baik di rumah saat lockdown saat itu. Jadi diharapkan mampu menjelaskan apa itu e-commerce. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari e-commerce itu sendiri. Kenapa e-commerce itu banyak dibumingkan di era saat ini? Manfaatnya apa buat kita? Nah, kita kupas tuntas nanti pada saat pembelajaran. Selanjutnya, selain dari manfaat, mahasiswa diharapkan mampu juga menjelaskan tren-tren pada e-commerce. Tren di sini adalah beberapa hal yang sering digunakan oleh para pelaku e-commerce untuk menarik minat pelanggan. Tentu saja ini adalah sebuah strategi bagaimana e-commerce itu berjualan melalui platform digital agar produk yang mereka tawarkan itu menarik. Karena berbeda antara penjualan offline dengan e-commerce. Di e-commerce itu harus menggunakan video, harus menggunakan tren ataupun seperti konten marketing, biar itu menarik ya, biar pada saat orang mengakses e-commerce tersebut, dia tertarik untuk melakukan belanja di e-commerce tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan tren dari e-commerce. Mengimplementasikan di sini setidaknya setelah kita mempelajari tren e-commerce, kita kalau mau berjualan, kita gunakan metode itu. Bagaimana dengan mengumpulkan pelanggan, mempelajari perilaku pelanggan, itu hal yang bisa kita pelajari. Sip ya, itu tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Ya, kita kolaboratif saja ya dengan teman-teman ya. Secara sederhana, e-commerce itu sendiri adalah pembelian dan penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh orang dengan memanfaatkan sistem elektronik. Sistem elektroniknya berarti sistem digital ya, komputer terkoneksi dengan internet, ada perangkat hardware, software, jaringan internet terhubung dengan database e-commerce. Nah, dari pengertian ini Anda bisa menggambarkan nggak kira-kira? Ini kan pengertian secara teoritis ya, bahwa apapun pembeliannya, penjualannya yang dilakukan di media elektronik, baik barang ataupun jasa, itu dikatakan sebuah e-commerce. Itu adalah e-commerce. Saya yakin semuanya punya pengalaman masing-masing. Karena di sini kan gennya Gen Z ya, artinya Anda ikut mengikuti tren dari mulai revolusi industri 4.0 ya, yang semuanya itu memang dari awal adanya revolusi industri 4.0 ini Anda ikutin. Jadi pasti Anda bisa mendeskripsikannya. Nah, kita coba nanti ya sharing session aja. Sistem elektronik di sini termasuk komputer, jaringan internet atau peralatan komunikasi seperti telepon. Itu sudah pasti. Produk yang dijual dapat berupa produk fisik, digital, ataupun perangkat lunak. Produk fisik sudah jelas ya, yang kita lakukan, beli skincare, beli baju. Tapi kalau produknya digital, ada yang tahu nggak kira-kira produk digital apa yang dijual? Kuota, voucher, apalagi? Ya, boleh kalau ada yang mau memberikan contoh, boleh berdiri. Sip? Nelly? Boleh Nelly, coba menurut Nelly ya, menurut Nelly produk digital apa yang dijual di e-commerce? Ya, secara di produknya digital ya, bukan fisik ya. Contohnya kayak Kuota, akun Netflix betul ya. Tiket pesawat, kereta api, ya, bioskop ya, sip.
Oke, terima kasih ya Nelly ya. Sip. Nah, saya tambahkan media digital mungkin seperti kita berlangganan Netflix, Spotify ya. Terus apalagi kalau di Google ada Google Movie ya, ada Google Book ya, itu juga produk digital. Artinya pada saat kita mau mengakses itu butuh melakukan pembayaran lewat transaksi dana, lewat transaksi Google, voucher Google ya, itu produk-produk digital. Nah, dalam e-commerce seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini kita diskusi, kira-kira boleh ceritakan pengalamannya Anda menggunakan e-commerce. Saya yakin semuanya punya pengalaman dalam menggunakan e-commerce. Oh, saya pengalaman di ini seperti ini, Pak. Di e-commerce ini seperti ini, Pak. Boleh bercerita, biar kita nanti sama-sama belajar apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing e-commerce. Sip? Pernah pakai ya e-commerce? Pernah belanja ya? Boleh ceritakan siapa kira-kira yang mau? Putri? Boleh berdiri Putri? Si pengalamannya aja ya, pengalaman kita menggunakan e-commerce dengan metode apa, CODK, punya pengalaman apakah barangnya tidak sesuai atau bolehlah apapun itu ya, kita sama-sama belajar. Sip? Biasanya saya suka beli apa sih e-commerce tuh kayak Shopee gitu. Terus sistem pembayarannya biasanya lebih sering COD. Sip? Cuman lebih enak juga sih apa sih secara transfer lewat Indomaret, Alfamart atau BCA gitu. Ya. Kalau misalnya kalau lewat apa sih Indomaret atau Alfamart itu lebih cepat di apa transaksinya. Transaksi lebih cepat ya. Dikemasnya juga lebih cepat daripada COD. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Kasih aplaus. Atas sebuah keberanian tuh harus dikasih reward ya. Keberanian menyampaikan itu sedikit sulit ya. Artinya jangan takut untuk berbicara ya ataupun berpendapat. Semua orang memiliki hak yang sama. Tadi menceritakan tentang pengalamannya berbelanja di e-commerce di beberapa platform. Tadi lebih banyak menggunakan transaksi langsung ya dibandingkan dengan COD. COD itu apa berarti kepanjangannya? Cash on delivery, berarti barang ada saya bayar gitu ya. Mungkin pengalamannya kenapa yang COD itu agak lama dibandingkan dengan yang transfer langsung. Kalau transfer langsung mungkin langsung masuk pada proses adminnya. Coba kalau COD itu kan menggunakan garansi ya istilahnya itu dengan platformnya. Tapi kalau di beberapa aplikasi kan ada jaminan ya kalau barang tidak sampai itu uang bisa kembali. Nah, dalam sebuah platform e-commerce kita cari yang memang platform yang memang tadi memberikan sebuah garansi. Karena tetap e-commerce itu tantangannya adalah bagaimana selalu ada orang-orang yang bersifat kurang baik atau ini yang memanfaatkan e-commerce ini sebagai hal-hal yang kurang baik, negatif ya, penipuan lah atau menjual produk tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, kita cari platform yang memang memberikan sebuah garansi kepada kita. Kita konsumen membeli sebuah barang tentunya harus dengan spesifikasi yang sesuai. Pada saat ada yang melanggar, berarti perusahaan harus bertindak secara langsung. Sip. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi e-commerce Anda sudah tahu ya bagaimana itu e-commerce, belanjanya, konsepnya, transfer, metode pembayarannya. Menurut Anda, e-commerce ini penting nggak sih? Penting ya? Apakah penting di sini artinya dengan adanya e-commerce ini kira-kira siapa yang diuntungkan? Terus mempermudah apa? Siapa yang dipermudah gitu kan? Nah, masih pertanyaan yang sama. Ini kalau secara ini ya, dengan e-commerce di poin pertama adalah perdagangan tidak dibatasi oleh waktu. Dan juga keberadaan fisik, tempat waktu itu artinya kita bisa melakukan transaksi dimanapun itu, jam berapapun itu, walaupun tadi kita pesan tengah malam, diprosesnya pagi ya. Yang kedua, e-commerce itu dengan pemasaran, jual beli layanan e-commerce bisa dilakukan dengan lebih efisien. Maksud dari efisien di sini, dengan adanya e-commerce kita tidak usah harus keluar, tidak butuh transport. Kita melakukan perbandingan pun hanya cukup dengan beberapa e-commerce yang lain.
Saya cari sebuah produk, ini di e-commerce e-commerce B misalkan. Mana yang paling murah? Cek lagi reviewnya, biasanya review ya. Reviewnya mana nih yang bagus nih? Karena kalau reviewnya yang kurang baik atau bintangnya di bawah bintang 3 misalkan, kita pun harus hati-hati. Kenapa? Karena semakin banyak review ataupun yang kurang baik, artinya e-commerce tersebut bisa dinilai tidak amanah, bisa juga mungkin berbahaya ya. Makanya pada saat kita berbelanja, cek dulu ulasannya. Sangat penting sekali. Nah, ini e-commerce menurut pendapat saya. Pendapat Anda tentunya berbeda. Ya, boleh dengan menurut Anda kalau ada tambahan, kira-kira siapa yang mau memberikan pendapatnya selain dari ini mengapa e-commerce itu penting? Ya, boleh silakan Siti Fauziah. E-commerce penting, contohnya dari sudut penjual. Penjual ya. Itu membuka lapangan pekerjaan lebih Betul. luas, sama Membuka lapangan usaha ya, lapangan usaha baru buat penjual. buat pengusaha yang baru mulai belum punya ruko, e-commerce menyediakan tempat yang nggak usah kita punya ruko dulu, jadi Siap. langsung penjualan. Ya, sip ya. Terima kasih, kasih aplaus. Nah, e-commerce ini ternyata membuka peluang usaha. Buat siapa? Buat para pelaku UMKM. Artinya orang kalau mau buka usaha, kalau sebelum adanya e-commerce ini harus ada tempat dulu, sewa tempatnya, belum izinnya. Tapi dengan ada e-commerce ini pelaku UMKM pun bisa berjualan. Ya, yang penting dia punya akun e-commerce-nya, dia bisa menawarkan bahkan dengan metode berbagai cara ya. Jualan itu bisa menggunakan metode live gitu kan. Apalagi selain live itu ada lagi yang menggunakan voucher, diskon, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi buat Anda ini tuh sebenarnya peluang juga. Peluang buat apa? Buat usaha, buat wirausaha. Jadi kalau mau usaha, kalau kita nggak punya barang pun sekarang bisa kita lakukan dengan e-commerce ini, dengan sistemnya konsinyasi. Jadi kita punya produk orang lain, kita iklankan, kita jual, kita ngambil margin di situ, itu kita tidak punya barang ya. Tapi kemampuan kita menjual, punya platform e-commerce, itu bisa menjadi peluang. Jadi menurut saya pribadi ini e-commerce ya banyak peluang yang bisa kita ambil dari e-commerce itu sendiri. Sip, kita lanjut. Nah, jenis-jenis e-commerce ini ada 4 sebenarnya ya kalau saya rangkum. Nah, kita tipe yang mana nanti itu? Di sini ada B2B, istilahnya dalam e-commerce itu business to business, di mana ini e-commerce atau perusahaan, sebuah perusahaan pemasok bahan baku menjual produknya ke perusahaan manufaktur melalui platform online. Jadi kalau B2B ini jualannya antar perusahaan melalui platform digital. Misalkan saya mau beli sebuah produk, misalkan contohnya produk listrik, saya belinya langsung ke pemasok utama. Nah, transaksi yang saya gunakan melalui perusahaan lewat platform digital. Di antar perusahaan dengan antar perusahaan transaksi itu namanya B2B. Business to business, antara perusahaan dengan perusahaan. Kalau yang kedua, ya ini mungkin banyak dilakukan oleh kita ya, business to consumer atau B2C. Nah, ini transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir. Konsumen akhir siapa? Kita. Nah, ini banyak yang kita lakukan, salah satunya bentuknya B2C. Seperti yang dilakukan di Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun Blibli gitu ya. Yang masuk pada menu e-commerce ini ya perusahaan yang terdaftar, bisa dalam bentuk CP juga. Anda beli di situ, langsung ke dalam perusahaan itu sendiri. Nah, itu B2C ya. Nah, kalau yang C2C ini adalah transaksi antar sesama konsumen. Seperti kalau jual, ini contohnya ini OLX ya. Jadi antara konsumen ketemu dengan konsumen dalam sebuah platform e-commerce. Jadi kalau saya mau beli barang, oh ini. Langsung ketemu dengan konsumen, langsung nego lapangan, nego tipis lah gitu bahasanya ya. Itu C2C. Perusahaan fungsinya buat apa? Menyediakan platform saja.
Tapi tentunya ada jaminan dari perusahaan yang terdaftar di platform tersebut harus bisa diverifikasi. Karena ada beberapa platform yang mungkin sama mempertemukan konsumen dengan konsumen, ada yang di PHP-in, ada yang tidak sesuai. Nah, siapa yang salah kalau seperti itu konsepnya? Makanya perusahaan harus turun tangan. Salah satunya ya OLX ini menjamin, kalau OLX kan ada jaminan ya, bahwa yang melaksanakan transaksi di situsnya dia itu adalah orang terpercaya. Dia ada tracknya gitu kan, dia baca gitu kan. Selanjutnya adalah di sini consumer to business ataupun dari konsumen ke dalam perusahaan. Konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, contohnya seperti jasa desain. Nah, beberapa platform ada yang merekrut tenaga desain lepas gitu ya, ataupun jasa remote, artinya mengerjakan pekerjaan dari jarak jauh. Biasanya perusahaan yang ngasih infonya. Nah, kita bisa ngelamar jadi sebenarnya ini konsumen langsung ke perusahaan seperti kita ngelamar, tapi pekerjaannya pekerjaan digital. Biasanya yang paling banyak itu jasa desain. IoT, Internet of Things juga bisa, seperti mengendalikan server gitu ya. Ini karena saya berada misalkan di Indonesia, yang saya remote servernya adalah di luar Indonesia. Itu ada juga yang seperti itu. Mengerjakan pekerjaan perusahaan dari luar perusahaan tersebut. Nah, kalau business to administration itu seperti layanan pajak online ataupun pengajuan layanan publik. Sedangkan kalau online to offline ini masih jenis e-commerce juga ya. Kalau yang Anda pakai ini seperti Gojek, Grab itu namanya O2O ya, offline to online to offline, berarti jasa layanan antar. Ini yang sekarang mungkin sudah menjadi transportasi layanan umum ya. Perusahaan tidak harus memiliki perangkat, dia hanya tinggal istilahnya mendaftar membuka akun tersebut diverifikasi kesiapannya seperti layanan kayak ya Gojek inilah yang kita lakukan. Selain Gojek apa sih layanan online to offline tuh selain Gojek yang populer di sini apa nih kira-kira? Maxim, InDriver kira-kira. Nah, menurut Pia pernah pakai Gojek? Pernah pakai. Maxim, InDriver. Jadi Maxim dengan kira-kira alasannya apa sih Pia dari Gojek pindah ke Maxim? Jadi kalau dulu itu kan lagi booming tuh Gojek, Maxim belum ada, jadi pakai Maxim. Terus kalau misalnya Grab paling pakainya pakai dulu juga, cuma karena kalau Grab itu kata aku lebih mahal gitu. Lebih mahal ya. Jadi aku pilihnya Maxim aja. Maxim karena harga lebih murah ya. Berarti alasannya kenapa pindah, harga lebih bukan murah ya, terjangkau sesuai dengan dompet mahasiswa ya. Aplaus dong atas semua teman-teman yang berani berpendapat. Ya, artinya semua orang punya pengalaman masing-masing dalam menggunakan layanan ya. Dan hal itu ya mempengaruhi keputusan itu dalam membeli sebuah produk. Kita lanjut ke tren e-commerce. Nah, ini beberapa pelaku e-commerce yang dinilai dunia itu sukses. Dari Amazon, Alibaba, eBay, apalagi Jipot. Ya, selanjutnya. Nah, dari e-commerce manfaatnya, ini salah satu tren yang ada di dalam e-commerce. Setiap e-commerce ini menjalankan tren ini. Namanya tren personalisasi. Di mana tren personalisasi, kalau saya gambarkan di sini, informasi perilaku dari pengunjung situs dan pelanggan dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Di dalam tren personalisasi itu bagaimana perusahaan e-commerce itu mengumpulkan perilaku pelanggan, database pelanggan agar bisa dibaca perilakunya, karakternya. Hal yang paling sederhana adalah di dalam tren personalisasi dia menggunakan database pelanggan. Nah, kita cek dalam database pelanggan itu yang diisi apa yang pertama. Kalau kita daftar e-commerce,
Nama. Yang kedua, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, hobi. Ya, tren personalis itu kan kalau digambarkan, pelanggan bisa mengetahui apa yang Anda inginkan dari data yang Anda berikan kepada perusahaan. Nah, data tadi salah satunya adalah tempat tanggal lahir Anda isi. Data tempat tanggal lahir itu bisa menentukan usia. Setiap usia itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Usia remaja, dewasa, bahkan usia di atas dewasa berarti kan kebutuhannya mungkin taruh sudah berumah tangga ya. Biasanya status single, menikah, dan belum menikah pun itu biasanya diprediksi. Tapi kalaupun itu tidak diprediksi, rata-rata di atas 25 tahun tuh orang sudah menikah. Berarti kan kebutuhannya berbeda antara yang belum menikah, antara yang sudah menikah. Kalau dia berbelanja, kebutuhannya pasti berbeda. Gimana Rifki? Kira-kira pernah buka ya? Di e-commerce apa kira-kira? Shopee ya? Hardware ya? Hilmi, boleh Hilmi. Ah, ini Hilmi kayaknya populer banget ya dengan e-commerce ya. Kira-kira Hilmi apa nih yang pertama kali di... Untuk kebutuhan bisnis juga sih Pak, kayak misalnya toples, terus pouch. Selain itu untuk kebutuhan diri sendiri kayak skincare, gitu. Skincare ya, tas ya. Oh, ini perempuan banget ya. Atau namanya apa? Girly gitu ya? Oh, girly memang sesuai passionnya ya. Nah, itu maksud dari tren personalisasi itu. Jadi bagaimana perusahaan bisa menerjemahkan kondisi Anda tanpa harus ketemu. Rata-rata usia dewasa dengan profesinya ini, atau kadang kalau kita daftar kan lewat Google, lewat ini ya, langsung di accept itu dia bisa mendeskripsikan diri Anda. Jadi pada saat membuka e-commerce, tawaran-tawaran produk itu akan sesuai dengan passion Anda. Nah, kurang lebih seperti itu tren personalisasi. Tadi kita sudah membahas dari tren personalisasi, bagaimana personalisasi itu bekerja, bagaimana sistem itu bekerja, yang mengidentifikasi sebuah pelanggan ya, seorang pelanggan, membuat segmennya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas materi tentang e-business. Ini masih ada hubungannya dengan e-commerce juga ya. Dari pertemuan tadi awal saya menjelaskan tentang e-commerce, tentang tren ini, boleh mungkin saya meminta rekan-rekan satu orang saja yang bisa menyimpulkan materi yang tadi sama-sama kita diskusikan, e-commerce, trennya disampaikan secara menyeluruh ya. Boleh kalau ada yang mau, siapa? Boleh, silakan Siti Fauziah. Ke depan ya. Mungkin yang saya tangkap dari materi e-commerce tadi, yang pertama pengertian dari e-commerce adalah jual beli produk secara sistem elektronik lewat digital, internet. Kemudian dari e-commerce ini mempunyai manfaat yang sangat luas. Di antaranya, kalau dari sisi produsen atau dari penjualnya, e-commerce ini bermanfaat untuk ketika kita ingin memulai bisnis, meskipun tidak punya uang, tapi kita bisa gabung dengan e-commerce supaya bisa memulai usaha. Terus manfaat dari sisi konsumen, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, kita bisa berbelanja dengan lebih efisien. Jadi tidak perlu pergi kemana-mana, hanya dengan duduk di rumah kita bisa berbelanja dengan mudah. Sip, terima kasih. Ya, terima kasih Siti Fauziah ya. Itu kurang lebih yang tadi kita sampaikan tentang e-commerce di sini. Kita sebagai generasi muda jangan takut berwirausaha. Anggap ini sebagai peluang buat kita untuk Untuk berwirausaha, untuk menambah penghasilan. Walaupun memang tantangannya banyak ya. Tantangan di sini tentunya butuh sebuah ide, gagasan, kreativitas, dan juga ketekunan dalam sebuah tekad ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran ini mohon nanti akan saya bagikan soal
soal-soal yang meragam tentang pembelajaran kita hari ini, mohon dijawab. Nanti hasilnya boleh di screenshot ke saya ya. Terima kasih semuanya atas yang kehadiran hari ini. Alhamdulillah di sini berarti hadir semua ya tidak ada yang tidak hadir. Semoga di pertemuan berikutnya kita dalam kondisi sehat, semuanya juga tetap semangat untuk kuliah. Kenapa kita harus semangat? Ingat, menurut saya anggap ini sebuah filosofi ya. Bahkan ini dikuatkan dengan dalil, dengan menuntut ilmu, Allah itu akan meninggikan kita derajat. Atau Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita memiliki ilmu. Jadi jangan takut kita kalau menuntut ilmu, karena Allah akan meninggikan derajat Anda dengan ilmu tersebut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.